Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah pada sore hari ini kembali kami bertemu dalam sesi kolaborasi dan mendapatkan tugas untuk melaksanakan coaching bersama rekan CGP saya, yaitu Ibu Munayanti. Baik, pada sesi praktek coaching pada sore hari ini, untuk sesi pertama saya bertindak selaku eh, coach dan Ibu Munayanti bertindak selaku coach. Ya, baik. Kami akan segera memulai sesi praktek coaching. Assalamualaikum Bu Munayanti, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Waalaikumsalam. Baik Pak Hamdani, apa yang mau Bapak bicarakan? Begini Bu Munayanti, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Jadi menurut Pak Hamdani, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Menurut Pak Hamdani, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif bercerita pada pembelajaran. Oh begitu Pak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, tidak membosankan. Menurut saya, wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya itu pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian ada ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Bapak apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ya, saya sih biasa menggunakan buku cetak yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku cetak? Saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar seperti video pembelajaran dan YouTube. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya.
Wah, bagus sekali Bapak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Terima kasih Bu Munayanti atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan saat Ibu Muna bertindak selaku coach? Yang sudah berjalan dengan baik yaitu selama melakukan coaching ini sudah berjalan dengan lancar Pak. Iya, oke. Pertanyaan kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada saat Ibu Muna bertindak selaku coach? Mungkin yang perlu saya tingkatkan lagi dalam melakukan percakapan ini harus fokus atau kehadiran penuh Pak. Iya, iya. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Mungkin yang saya harus lakukan yaitu konsentrasi penuh untuk mendengarkan apa yang ditanyakan oleh coach sehingga saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, Pak. Iya, iya, iya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan bila mana ada kekurangan-kekurangan pada saat Ibu bertindak selaku coach? Yang saya akan lakukan yaitu memperbaiki atau membiasakan diri saya untuk melakukan coaching antara teman sejawat agar saya tidak canggung lagi atau terbiasa dalam melakukan coaching. Iya, oke. Terima kasih Ibu Muna sudah memberikan refleksi diri pada saat Ibu Muna bertindak selaku coach.